Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rumi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang alma mater saya, STKIP PGRI Sumatera Barat, yang saat ini sudah berubah bentuk menjadi Universitas PGRI Sumatera Barat. Ini mungkin bisa semacam testimoni ya. Saya ingin menceritakan pengalaman saya, termasuk juga mungkin pengalaman intelektual saya, kemudian bagaimana perkembangan diri saya secara pribadi maupun secara sosial selama kuliah dan menimba ilmu ya di STKIP PGRI Sumatera Barat, atau mungkin sekarang saya harus sudah biasakan menyebutnya Universitas PGRI Sumatera Barat. Nah, saya mau cerita dari awal ya. Awalnya itu saya masuk ke Universitas PGRI Sumatera Barat ini tahun 2009. Tahun 2009, dan itu juga termasuk awal-awal saya pergi merantau ke Padang setelah tamat SMA. Nah, ketika saya lulus di STKIP PGRI Sumatera Barat itu, kalau tidak salah waktu itu list namanya saya termasuk yang bagian atas ya. Saya tidak tahu apakah itu berdasarkan nilai tes ataukah memang itu hanya sekedar daftar yang dibuat secara random begitu. Nah, di STKIP PGRI Sumatera Barat ini saya mau cerita dulu di luar akademis ya. Di sini mungkin saya belajar bersosialisasi ya, termasuk juga bagaimana saya bisa percaya diri dalam berbicara di depan orang banyak ya. Itu kan secara tidak langsung saya dapatkan dari proses perkuliahan, diskusi dan lain sebagainya. Meskipun pada waktu SMA itu saya juga sudah mulai berani berbicara di depan umum, namun berkembang pesatnya itu adalah ketika kuliah di Universitas PGRI Sumatera Barat ini. Nah, di sini kan ada wadah-wadah yang disediakan sehingga kita bisa mengikuti banyak atau beberapa kegiatan sesuai dengan minat kita. Misalnya kalau ada seni, itu ada wadah seninya di kampus. Kemudian kalau organisasi juga ada ya. Kalau kita suka atau memiliki hobi-hobi tertentu, ada voli atau ada basket, nah itu ada wadahnya. Yang penting kan kalau di sebuah kampus itu yang penting ada wadah bagi mahasiswa itu untuk mengembangkan dirinya ya. Makanya memang infrastruktur itu juga salah satu yang penting saya pikir ya. Jadi nanti di bagian akhir saya ingin juga membahas tentang apa sih tantangan dari Universitas PGRI Sumatera Barat ini ke depannya, mungkin berkaitan dengan lulusan ataupun persaingan di dunia kerja ya. Ini yang saya amati dan juga saya alami sendiri. Nah, kembali lagi ke pengalaman di luar akademis ya. Waktu di kampus dulu memang saya itu mulai belajar organisasi secara penuh juga di dunia kampus ini ya. Saya pertama kali atau bisa dikatakan menjadi ketua himpunan mahasiswa atau Himasos, himpunan mahasiswa sosiologi, yang memang pada tahun itu baru dibentuk ya. Pada angkatan kami tahun 2009 itu baru dibentuk, mulai dari panitia pembentukan Himasos itu, kemudian juga sampai ke pemilihannya. Dan saya merupakan salah satu yang mencalonkan diri pada waktu itu, dan alhamdulillah terpilih ya bersama dengan Muhammad Tarmizi.
Nah, di sanalah saya mulai mempelajari cara berorganisasi ya, cara memanajemen teman-teman atau orang lah ya, tentu memiliki pola pikir yang berbeda-beda ya. Nah, bahkan karena fokus ke himpunan mahasiswa sosiologi ini atau Himasos ini, saya tidak terlalu banyak mengikuti organisasi eksternal. Padahal pada waktu itu banyak pembukaan ya, atau latihan kader dari HMI atau dari organisasi-organisasi eksternal lainnya. Meskipun itu menjadi salah satu juga yang saya pikir harus saya lakukan pada waktu itu, namun saya tidak menyesal fokus ke Himasos ini. Mungkin memang sebenarnya bisa saja ya saya waktu itu melakukan dualisme, saya ikut Himasos dan ikut juga di organisasi eksternal. Namun saya pikir saya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal kalau saya harus melakukan dualisme seperti itu. Nah, alhamdulillah selama menjadi Himasos itu ya adalah beberapa prestasi yang saya pikir membanggakan ya. Mulai dari juara umum STKIP Cup ya. Padahal waktu itu masih baru ya, termasuk juga mahasiswa yang junior, karena kami yang pertama pada waktu itu angkatan 2009, dan tentu jurusan-jurusan lain, mahasiswa-mahasiswa dari jurusan lain itu juga banyak yang sudah senior ya. Kami yang paling senior ya angkatan kami itu yang masuk tahun 2009. Nah, meskipun begitu ya, termasuk juga yang namanya baru, mahasiswanya baru, dosen-dosennya juga baru ya. Masih banyak lah yang harus banyak dipelajari pada waktu itu. Nah, bahkan ketika mengikuti STKIP Cup itu, ini boleh ditanya juga kepada teman-teman atau atlet yang ikut juga ya, atau yang teman-teman Himasos yang mengorganisasikan ini, ya semua dilakukan dengan kebersamaan. Dana yang terbatas, kalau dibandingkan dengan prodi lain ya, itu bisa dilihat ya, kalau prodi lain misalnya minumnya teh telur, kalau yang atlet sosiologi minumnya apa misalnya. Bahkan itu selentingan menjadi gurauan ya, antar organisasi di masa itu yang saya dengar, malah ini ketua Himasosnya kok atletnya atau pemainnya tidak diberi teh telur, kenapa pemainnya hanya minum aqua gelas begitu ya, atau kenapa tidak diberi minum, kenapa begitu ya. Jadi memang pada waktu itu serba memang berasal dari masing-masing ya, keinginan untuk membuat program studi pendidikan sosiologi itu berprestasi berasal dari diri sendiri. Karena saya pikir juga keterbatasan itu memacu seseorang ataupun organisasi ya, itu untuk membuktikan diri, saya pikir ya. Nah, kalau misalnya pada waktu itu diberikan semua fasilitas, diberi dukungan materi yang berlimpah, saya pikir mungkin motivasinya tidak akan seperti itu ya, dan belum tentu juga hasilnya bisa menjadi juara umum STKIP Cup. Ini saya agak lupa ya, kalau entah STKIP Cup tahun 2009, kalau tidak salah mungkin tahun 2010 ini ya, STKIP Cup tahun 2010 yang mendapatkan juara umum itu. Kalau yang tahun 2009 itu sepertinya juga mendapatkan prestasi, tapi kalau tidak salah itu mungkin masih runner up ya, masih kalah lah ya waktu itu, entah sama BK atau sama prodi lain. Nah, sampai di situ kemudian juga aktivitas yang saya lakukan semasa kuliah itu, kuliah 1 ya, juga karena di kampus juga ada festival band, kebetulan saya juga ikut ngeband ya, saya latihan dengan teman-teman, umumnya juga teman-teman sosiologi ya, membentuk grup band ya, dan akhirnya kami juga bisa tampil di kampus.
festival band itu. Nah, jadi jiwa seni, jiwa musik juga berkembang ya di semasa kuliah S1 ini. Nah, kemudian juga mungkin masih banyak lagi ya yang saya pikir, mulai dari berorganisasi, terutama soal mindset ya. Ya, kalau dibayangkan seseorang yang seperti saya yang berasal dari kampung, kalau dari Padang itu ya sekitar 6 jam perjalanan ya, atau kurang, standarnya ya 6 jam lah. Nah, itu saya pikir mindset saya jauh lebih terbuka ya, jauh lebih berkembang selama saya kuliah ataupun setelah saya menyelesaikan studi ini. Karena di sana kan belajar ya, bagaimana kita melihat bahwa misalnya waktu saya menjadi ketua hima itu, setiap orang itu karakternya berbeda-beda ya. Setiap anggota hima, termasuk juga mungkin saya pikir pembina hima, kemudian dosen-dosen. Ya, itu yang saya rasakan sekarang ya ketika menjadi dosen muda. Mungkin ini yang dirasakan oleh dosen-dosen saya pada waktu itu ya. Saya pikir masih tahap belajar ya. Kita belum beberapa tahun lepas menjadi seorang mahasiswa, kemudian malah menghandle mahasiswa. Mungkin dalam hal pengalaman itu tentu belum terlalu banyak ya, sehingga masih adalah gesekan-gesekan ya antara mahasiswa dengan dosen, yang mungkin kalau jam terbangnya sudah tinggi itu tidak perlu terjadi saya pikir ya, karena kan kalau pengalaman sudah banyak, kita akan lebih mudah memahami orang lain ya. Misalnya apa sih kebutuhan dari organisasi permula begitu ya, gimana sih cara menanganinya begitu. Nah, dan di masa S1 itu di Universitas PGRI Sumatera Barat ini, memang proses yang paling banyak ya terjadi itu saya pikir waktu S1. Kalau waktu S2 kan tidak terlalu ya, lebih banyak itu ya saya pikir melaksanakan kuliah, itu pun kan 2 hari ya dalam seminggu. Jadi tidak intens seperti S1 ini yang harus ngekos ya, harus makan mie, harus kadang satu kamar 3 orang, kadang juga pindah-pindah kos, kadang numpang. Kalau aktivitas malamnya kadang main PlayStation sampai pagi kadang ya, gitar-gitar dengan teman-teman, ngeband, atau sekedar nongkrong di depan kos, atau melihat tingkah teman-teman ya yang suka gonta-ganti pacar. Ada orangnya yang seperti itu ya. Kalau orangnya nonton saya pikir merasa ya, pokoknya setiap datang lain lagi perempuan yang dibawa, kemudian ketemu lagi lain lagi. Banyak ya kenangan indah di masa S1 ini. Kemudian kalau soal akademis ya, dosen kami itu pada waktu S1 itu ini semacam muara dari Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, dan Universitas PGRI ini adalah muaranya. Karena dosen-dosen kami berasal dari ketiga kampus ini, ada yang dari UNP, ada yang dari UNAN, dan tentu terutama dari Universitas PGRI Sumatera Barat ya, atau STKIP pada waktu itu. Nah, jadi memang kami mendapatkan metode pembelajaran yang tentu juga berbeda saya pikir ya. Namun secara dasar memang banyak yang didapatkan di sana. Misalnya
soal konsep dasar sosiologi ya, atau kan dosen-dosen itu ada spesialisasi keilmuan masing-masing. Nah, kalau waktu itu kalau kita berbicara perilaku menyimpang, itu biasanya pada waktu itu Bapak Erenjo nih ya yang spesialisnya lah istilahnya. Jadi kita paham ya dari contoh-contoh, ini yang perilaku menyimpang. Waktu itu kelas kami ke berapa ya? A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 kelas. Ya, jadi sampai sesi H. Untuk kelasnya itu sampai sesi 8 ya. Banyak sekali ya pada waktu itu. Dan itu memang ada yang aktif sesinya, ada juga yang memang diam ya. Jadi saya pikir memang karakternya, termasuk karakter orang-orang yang ada di dalamnya itu. Ada yang sangat aktif sekali begitu, yang muncul selalu kalau ada kegiatan, kalau ada aktivitas-aktivitas yang mempertemukan banyak sesi ya. Namun secara keseluruhan tidak, atau jarang sekali terjadi konflik saya pikir. Teman-teman ini meskipun tidak semuanya berinteraksi, tapi menjaga kestabilan dalam berkomunikasi atau berinteraksi ini. Namun tentu ya tidak bisa dipungkiri selalu ada dinamika ya, dinamika antar mahasiswa dengan dosen, mungkin juga antar dosen begitu ya, yang mempengaruhi perlakuan terhadap mahasiswa begitu. Tentu ya dalam video ini saya mungkin tidak terlalu banyak mengekspos hal-hal yang sifatnya negatif ya. Sebagai seorang alumni, saya pikir itu hal yang biasa. Dimanapun tidak selalu kita menemukan hanya hal-hal baik, itu ada juga yang tidak baiknya. Saya pikir itu akan terseleksi sendiri ya seiring berjalannya waktu. Apakah itu dia berubah menjadi baik atau tetap seperti itu, ya itu akan berpengaruh ya kepada sistem secara keseluruhan. Kalau secara akademis, mungkin pada waktu itu secara pribadi saya tidak terlalu fokus ya ke kegiatan akademis, atau dalam hal ini mengejar nilai ya harus A semua atau harus cum laude begitu. Yang saya pikir pada waktu itu ya, karena memang banyak juga ya saya ngeband, saya organisasi, terkadang juga ada mata kuliah yang keteteran ya. Namun saya pikir tidak ada saya mendapat nilai D ya, C ada. Saya juga berusaha menyeimbanginya. Namun pada saat kelulusan itu, meskipun saya tidak dapat cum laude, saya masih mendapatkan alumni terbaik saya pikir. Kalau tidak salah itu di bidang organisasi ya, di bidang organisasi alumni terbaik di program studi pendidikan sosiologi ya. Nah, kemudian saya ingin membicarakan ini perkiraan saya ya, tantangan yang akan dihadapi oleh Universitas PGRI Sumatera Barat ke depannya. Saya memang fokus ke output dari Universitas PGRI Sumatera Barat ini yang mana itu tentu adalah menghasilkan alumni ya, atau lulusan yang berkualitas tentunya ya. Nah, kan basicnya Universitas PGRI Sumatera Barat ini adalah kampus pendidikan ya, atau guru lah pada waktu itu ya, yang menghasilkan outputnya itu, luarannya itu adalah menghasilkan lulusan sebagai seorang guru ya, meskipun tentu di
luaran prodi entah apa, pokoknya lulusan prodi itu kan dia banyak ya, ada yang jadi guru, ada mungkin yang menjadi peneliti dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Universitas PGRI ini kan sebenarnya fokusnya adalah guru ya. Nah, meskipun saya pikir, saya lihat juga itu sudah mulai berkembang ke dunia wirausaha, ke perusahaan, ke berbagai bidang lagi, berusaha dikembangkan ke sana. Nah, kalau hanya guru ya, itu memang susah ya di zaman sekarang saya pikir. Peluang apalagi sosiologi ya, peluang untuk menjadi guru sosiologi itu mungkin kalau yang masih ada itu mungkin di swasta, mungkin guru sosiologi di SMA swasta, atau mungkin ada juga yang IPS gitu ya, di SMP. Nah itu meskipun sekolah swasta, saya pikir tetap susah ya untuk menjadi seorang guru di zaman sekarang ini. Guru honorer itu susah karena juga memang antara sarjana pendidikan sosiologi dan lapangan kerja menjadi guru sosiologi itu berbanding terbalik ya. Jadi agak susah untuk menjadi, bahkan menjadi guru honor sekalipun itu agak susah di zaman sekarang. Kalau arahnya ke tes CPNS, nah tentu itu persaingannya juga sangat ketat ya, sangat ketat, dan peluangnya juga tentu tidak banyak karena formasinya juga tidak banyak ya dibandingkan dengan sarjana pendidikan itu sendiri ya, atau pendidikan sosiologi, untuk formasi pendidikan sosiologi. Nah, memang saya pikir tantangannya itu adalah selain meningkatkan kompetensi lulusan itu, misalnya menjadi guru sosiologi yang memiliki keterampilan yang lain, misalnya keterampilan sebagai konten kreator, keterampilan misalnya jurnal, keterampilan menguasai aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh banyak orang begitu ya. Pokoknya mereka memiliki keterampilan yang bisa jadi itu bisa menjadi profesi bagi lulusan. Nah, itu yang perlu dikembangkan saya pikir. Sehingga tentu harus banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lain sekedar fokus untuk menjadi seorang guru ya. Nah, itu yang memang harus difasilitasi. Dan untuk kurikulum MBKM ini saya pikir itu terbuka lebar ya peluangnya seperti itu. Ditambah lagi sebagai universitas yang bukan negeri ya. Nah, saingannya tentu adalah universitas negeri. Kalau ini bukan tes CPNS, biasanya misalnya tes di perusahaan. Kalau mereka lihat, kalau memang perusahaan-perusahaan itu atau dunia kerja itu masih melihat ijazah, kita juga masih susah bersaing. Untung sekarang sudah universitas ya. Kalau dulu masih sekolah tinggi, digandengkan dengan Universitas Negeri Padang, digandengkan dengan UNAN, digandengkan dengan yang lain, itu masih agak susah kita bersaing. Meskipun ada satu atau beberapa orang itu yang sanggup ya bersaing, namun itu akan sulit untuk meningkatkan itu ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah Universitas PGRI, saya pikir itu juga menaikkan kepercayaan diri alumni, kemudian juga ini meningkatkan posisi kampus ya, persaingan dalam dunia global ini secara tidak langsung akan berdampak saya pikir ya. Nah, mungkin itu kalau saya pikir saran saya sebagai alumni memang yang seperti tadi ya,
harus ada kompetensi yang ditanamkan kepada mahasiswa ini, yang nanti kalau sudah mereka menjadi atau sudah lulus menjadi alumni itu bisa mereka gunakan, bisa jadi sebagai profesi ya, sehingga tidak banyak lagi yang menganggur ini alumni. Karena kalau alumni menganggur pulang kampung, nanti orang-orang di kampung lihat, oh ini alumni kampus itu nganggur. Nah, ini akan susah juga dalam hal marketingnya ya, akan susah juga meningkatkan atau menarik masyarakat untuk menguliahkan anak-anaknya ke kampus kita. Jadi ini penting ya, memikirkan bagaimana alumni nanti mampu mendapatkan pekerjaan atau bersaing di dunia kerja, itu penting. Kan untuk akreditasi tentu, akreditasi kampus, akreditasi prodi itu kan juga penting sekali ya, soal pekerjaan alumni ini. Nah, saya pikir tantangannya itu ya, apalagi sekarang dunia digital ya, saya pikir harus ditingkatkan lagi kompetensi mahasiswanya, diajarkan berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman ini. Itu saja, saya sebagai alumni mohon maaf kalau ada salah kata, ini hanya pendapat pribadi ya. Kalau ada yang kurang tepat, boleh, mungkin kalau ada kritikan boleh tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau memang ada yang kurang tepat, itu murni mungkin karena soal pemahaman saya ya, dan itu kalau kurang tepat nanti akan saya perbaiki. Saya mohon maaf dulu sebelumnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada STKIP PGRI Sumatera Barat, atau dulu kami menyebutnya itu STKIP ya, STKIP PGRI Sumatera Barat, yang sudah berubah bentuk menjadi Universitas PGRI Sumatera Barat. Maka semoga semakin maju lagi ke depannya, dan kami alumni bisa mendapatkan kabar-kabar baik terus ya, atau kabar-kabar yang membahagiakan dari alma mater kami ini. Itu saja. Mungkin jangan lupa di like video ini, kemudian juga di share ke teman-temannya lain yang mungkin juga memiliki pengalaman kuliah di yang sekarang disebut Universitas PGRI Sumatera Barat. Silakan, semoga juga mendapatkan manfaat ya. Saya akan sangat berterima sekali jika teman-teman mau untuk mensupport channel ini, sehingga channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Kreator akan lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang mengedukasi dan bermanfaat. Itu saja, saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi. Alam Takambang jadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi, alam takambang jadi